Fasilitas gas belum layak, ini pesan tim asesmen kepada Gubernur Sumatera Barat. Penilaian risk assessment yang dilakukan Mabes Polri di Stadion Haji Agus Salim dan Stadion Utama Sumatera Barat baru rampung Jumat 6 Januari 2023. Hasilnya gas belum sempurna sementara Stadion Utama Sumatera Barat belum dapat dinilai. Tercatat markas Semen Padang FC tersebut terdapat skor 68,81% dari 100%. Ketua Tim Risk Assessment Kombes Pol Zuhdi mengatakan skor 68,81 tersebut bukan dinilai dari segi fisik melainkan dari dokumen pendukung yang ada. Jika dilihat dari segi fisik, kata Zuhdi, nilainya di bawah 30%. Setelah kita cek satu persatu, masih banyak kita temukan yang perlu dibenahi secara maksimal, ya. Terutama stadion di Agus Salim ini. Memang sudah berdiri, tetapi tidak maksimal, ya. Dan kalau kita bicara, kita tampilkan ke publik, sangat malu kita. Karena apa? Ya, bangunannya seperti disampaikan Bu Del, dipoto satu persatu, ya. Itu masih banyak bangunan yang perlu direhab secara maksimal, ya. Nggak sekedar direhab, maksimal rehabnya. Karena apa? Tidak layak dipakai, ya. Nah, itulah perlunya kita betul-betul kita care, peduli bahwa semuanya adalah tanggung jawab kita bersama. Lebih lanjut, Zuhdi menjelaskan untuk Stadion Utama Sumatera Barat yang dari awal dirancang bertaraf internasional belum dapat dinilai karena pembangunannya belum rampung sepenuhnya. Terdapat beberapa aspek krusial yang menjadi perhatian di tim risk assessment, yaitu masalah fasilitas penunjang stadion. Kombes Pol Zuhdi menyarankan pemilik aset Pemda Sumatera Barat dan pengelola segera memperbaiki fasilitas yang rusak supaya dapat digunakan secara fungsional. Ia juga mengatakan pemilik aset sebaiknya melakukan kerjasama dengan panitia pelaksana dan pihak ketiga supaya objek stadion dapat berjalan dengan baik. Kata Zuhdi, upaya tersebut dilakukan untuk meminimalisir anggaran yang ada. Ia berpesan kepada seluruh pihak hendaknya dapat merawat dan menjaga aset negara tersebut agar fasilitas pendukung olahraga tersebut, khususnya sepak bola, dapat berjalan dengan baik. Kita perlu meningkatkan infrastruktur yang ada supaya pelaksanaan pertandingan itu juga nyaman dan aman. Karena apa? Tidak bisa kita laksanakan kegiatan itu tanpa ada komponen yang lain. Contohnya stadion yang layak dan bagus, infrastruktur kita pakai, nggak mungkin nyaman dan aman kalau kita laksanakan pertandingan kalau memang mereka tidak mendukung. Ya. Kondisi sekarang sudah bisa dipakai, nggak masalah. Cuma kita menuju profesional untuk meningkatkan. Apa yang jadi catatan kita, Pak, untuk agar ini layak untuk Liga 2 nanti? Untuk Liga 2, Liga 1, kita laksanakan semua infrastruktur yang ada, kita sempurnakan ya dengan baik fungsionalnya. Contohnya kamar mandi. Kalau kamar mandi ini memang tidak layak dan tidak bagus, kita sempurnakan. Contohnya air mati, ya kita hidupkan. Kloset rusak, kita perbaiki. Nah, kalau untuk merubah secara maksimal, kondisi sekarang yang ada itu kan nggak mungkin. Karena apa? Bangunan sudah ada, tetapi kita rehab dengan bagus supaya mereka fungsionalnya bisa maksimal kita pakai. Mengharapkan pemilik aset atau yang mengelola nanti kalau bisa kerjasama dengan panitia pelaksana atau pihak ketiga supaya objek stadion ini bisa berjalan dengan baik. Karena apa? Namanya objek yang ada sekarang ini memerlukan biaya dan memerlukan orang khusus maintenance dan jangan sambilan. Kalau sambilan susah, harus orang khusus memelihara dan merawat sehingga berjalanlah dengan baik. Tapi semuanya kan menggunakan anggaran itulah yang digunakan sama-sama dibicarakan baik pihak pengelola, pemilik aset maupun pihak ketiga sebagai pengelola atau panitia pelaksana kerjasama supaya betul-betul terbangun dengan bagus. Sementara itu, CEO Semen Padang FC Win Bernardino mengaku tidak puas atas hasil penilaian risk assessment Gor Haji Agus Salim. Ia menambahkan bahwa risk assessment bukan ajang mencari siapa yang salah, melainkan langkah awal menjadikan stadion lebih baik lagi dalam menyelenggarakan kompetisi. Lebih lanjut, Win menjelaskan aspek terpenting dari 6 kriteria yang dinilai adalah kondisi infrastruktur dan sistem pengelolaan. Akan tetapi, khusus infrastruktur gas masih banyak catatan yang perlu diperhatikan. Risk assessment bukan mencari
kesalahan atau enggak, tapi bagaimana kita melengkapi stadion itu supaya semakin lama semakin baik dalam penyelenggaraan sebuah kompetisi. Kan itu yang pertama ya. Nah, terus yang kedua, aspek besarnya memang kriteria ada 6, tapi aspek besarnya adalah kondisi infrastruktur dan juga sistem pengelolaan. Nah, ini yang perlu kita bagi. Nah, alhamdulillah kalau berdasarkan dari beberapa hari ini kita lihat sistem pengelolaan kita cukup baik, sehingga itu yang bisa mendongkrak nilai bisa lebih dari cukup, begitu ya. Nah, memang masih ada banyak catatan di infrastruktur. Nah, terkait dengan infrastruktur tidak hanya bangunan gitu ya, termasuk juga plumbing, sanitasi, sirkulasi udara. Ya, faktanya memang begitu kondisinya. Ada yang nilainya cukup, ada yang nilainya tidak layak, tapi juga yang nilainya ya bisa lah tuh diakomodir seperti itu gitu ya. Nah, terkait hal-hal rekomendasi dari hasil risk assessment, ini berusaha sekuat mungkin ya kita bisa perbaiki, tapi memang kembali makanya dilibatkan banyak stakeholder yang memiliki tanggung jawab. Nah, mungkin contohnya makanya adanya hadir dari Dinas Pemuda dan Olahraga, bagaimana sebagai pemilik dan pengelola aset, juga mengetahui kondisi ini. Mudah-mudahan dari seluruh hasil rekomendasi yang ada dari tim risk assessment ini bisa kita tindak lanjuti. Kita puas dengan nilai ini, Bang? Kalau bicara puas tidak puas. Tidak puas. Ya, tapi artinya ini adalah potret ya, potret dari pihak independen yang menilai bagaimana sistem manajemen pengamanan sebuah kompetisi di tempat kita itu masih scoringnya di 68. Harusnya kan kalau kita bicara kita pengennya yang terbaik gitu.